Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Mempersilahkan petugas persembahan. Kita juga mempersiapkan diri untuk pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sukacita surgawi Tuhan yang saat ini kami alami bersama Tuhan. Kami percaya saat ini Engkau hadir di sini Tuhan. Engkau ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih. Biar saat ini jemaat juga mempersiapkan diri untuk untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Engkau urapi Tuhan hamba-Mu yang sudah Engkau utus ke tempat ini untuk memberitakan firman-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba. Kami juga akan mengumpulkan persembahan Tuhan. Engkau sucikan, Engkau kuduskan persembahan yang kami kumpulkan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Di sepanjang hidup kami Tuhan, kami sudah merasakan, sudah menyaksikan kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru.
Inilah kerinduan hati kami Tuhan, untuk senantiasa memberikan hikmat untuk memuji dan menyembah Engkau. Karena Engkaulah satu-satunya Allah kami. Engkaulah Tuhan yang kami percaya, bahwa di dalam Engkau kami beroleh keselamatan dan hidup kekal. Terima kasih Bapa. Ialah apa yang menjadi pujian penyembahan kami, semuanya merupakan duta yang baru yang kami persembahkan kepada Bapa di surga, sebagai rasa ucapan syukur kami karena kasih setiamu di dalam hidup kami hingga saat ini. Kami boleh merasakan kasih setia dan kebaikan luar biasa. Jika pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, Tuhan memberi kami kesehatan, umur panjang, sehingga kami boleh berkumpul untuk beribadah kepada-Mu Bapa. Terima kasih. Kami rindu saat ini nasihat firman-Mu Kau sampaikan di tengah kami. Di dalam perjalanan hidup kami yang banyak tantangan pergumulan masalah ini, kami butuh kekuatan daripada-Mu Bapa. Roh Kudus, urapi setiap telinga kami dan hati kami. Urapi hamba-Mu juga, supaya kebenaran firman-Mu ini tersampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Berfirmanlah Bapa. Kami siap untuk mendengar, dan kami siap untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap terima firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Paulus kepada saudara yang hari ini memberi kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di gereja GAP Damai Sejahtera di tempat ini. Puji Tuhan. Ini merupakan awal pertama kali saya berdiri di tengah-tengah saudara. Ada pepatah, tidak dikenal maka tidak Jadi saya mau dikenal saudara. Nama saya Indra Pranata, umur saya 76 tahun. Saya dikaruniai seorang istri, 4 orang anak, dan 6 orang cucu. Puji Tuhan. Sugih Putu. Hari ini saya ditemani anak saya yang paling besar. Puji Tuhan. Saudaraku, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan pagi hari ini. Saya secara singkat saja. Kita baca kitab Bapak pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kita baca pasal yang pertama ayat 1. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Keluhan Nabi karena ketidaksetiaan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak Kau tolong, tidak Kau dengar. Aku berseru kepada-Mu penindasan, tetapi tidak Kau tolong. Mengapa Engkau memperlihatkan kepada-Ku kejahatan sehingga aku memakan kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, dan itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Amin. Saudara, sekarang ini dunia sedang dilanda dengan krisis ekonomi global, dan dampaknya itu luar biasa. Banyak dialami oleh orang-orang yang ada, baik dia seorang pengusaha, pegawai negeri, ataupun dia seorang hamba Tuhan sekalipun. Dampak dari krisis ekonomi global ini cukup berat. Banyak orang hari ini sedang susah
apalagi di dalam segi keuangan. Tapi saya percaya, saya melihat wajah-wajah sudah ditemani, semuanya diberkati. Tidak ada yang susah saya lihat. Tidak tahu nanti sampai di rumah. Nah saudara yang dikasih Tuhan, saya berkata kepada saudara, krisis ekonomi global ini membawa tekanan di dalam hidup manusia, siapapun dia. Dan saudara jangan berpikir kalau hamba Tuhan itu fine-fine saja. Ya. Buktinya ayat yang kita baca di dalam Alkitab hari ini, seorang nabi, namanya Habakuk. Satu hari dia mengeluh di hadapan Tuhan. Saya mau tanya, saudara pernah ngeluh sama Tuhan? Hah? Halo? Oh, tiap hari Pak. Oke. Kalau berkata berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Ya, aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Saudara, ketika perjalanan iman kita sebagai orang Kristen, seringkali kita dihadapkan dua macam tantangan. Tantangan ini yang seringkali bisa mengguncangkan iman saudara dan saya. Tantangan ini, persoalan ini seringkali bisa menggoyahkan iman saudara dan saya sebagai anak Tuhan. Seperti apapun, Habakuk waktu hidup saat itu, waktu dia tulis kitab ini, Israel sedang dilanda krisis. Israel sedang dilanda kesulitan karena penjajahan bangsa lain. Dan saudara sampai keluar perkataan Habakuk keluar ini, saudara. Tantangan yang pertama itu adalah tantangan waktu. Habakuk berkata, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, tetapi tidak kau tolong. Berapa banyak seringkali orang Kristen kepingin pada waktu tidak pergumulan, tidak masalah sembahyang, dia kepingin segera mujizat itu terjadi. Amin. Hari ini sudah doa, minta tolong sama Tuhan. Hari ini juga saudara dan saya kepingin alami mujizat. Amin. Saya juga seringkali seperti itu. Tetapi rupa-rupanya Tuhan punya waktu untuk menolong saudara dan saya, dan waktunya berbeda dengan waktu yang kau inginkan. Amin. Ini yang seringkali waktu ini. Kemudian saya melihat, merasakan hidupku berat, hidup sudah susah, hidup sudah dan saya kekurangan, butuh banyak kebutuhan saudaraku. Tetapi pada waktu sudah jadi sama Tuhan, Tuhan berkati aku, tolong Tuhan bukakan pintu berkat. Bahkan saudara kita sebagai orang aliran Patrius mungkin sudah tampil ikat dalam nama Tuhan Yesus. Iblis tidak ada hak untuk mengalami berkat Allah atas hidupku. Tapi kenyataannya berkatnya nggak betul-betul. Habakuk berteriak, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Satu hari saya khotbah di satu gereja kecil di desa. Pada waktu itu saya melihat kesajian dari seorang ibu yang sederhana jemaat gereja di Ustaz ini, yang luar biasa, membuat saya nangis pergi. Beliau yang saksi ini adalah penjual tempe di pasar. Rumahnya dengan pasar itu kira-kira 4 kilo. Jadi setiap pagi sebelum ke pasar, dia buka bungkusan kedelainya. Kalau sudah jadi dibawa ke pasar. Pada saat itu belaka, dibuka bungkusannya, kedelainya belum jadi tempe.
Dia orang Pentekosta, dia orang percaya, punya iman besar. Dia doa, minta di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa untuk mengubah segala-galanya. Ya, doa tumbang tangan atas keranjangnya itu, bungkusannya kedua itu ditumpahi tangan, didoakan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tolak campur tangan iblis yang menghalangi kediri itu jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tutup bungkus kediri ini dengan kuasa darah Yesus Kristus. Padahal darah Kristus tidak pernah dibungkus kediri. Amin. Darah Tuhan Yesus itu menyucikan hidup saudara dan saya. Amin. Tapi karena dia orang Pentekosta desa, ya bisa aku dan dia sembahyang sekenanya. Tangan Tuhan Yesus tutup bungkuskan kuasa darah Tuhan supaya iblis tidak dapat untuk menghalangi proses kediri menjadi dari darah Tuhan Yesus. Aku berdoa mohon Tuhan ubahkan kediri menjadi bebas supaya bisa berkuasa. Lalu dia ke dapur bersih-bersihin dulu. Kemudian dia ambil satu bungkusan. Dia ingin ngecek kira-kira mujizatnya sudah sampai di mana. Dia ambil satu, ya, tapi dia ragu-ragu buka, dinyet-nyet, dinyet-nyet, dipencet-pencet. Akhirnya dia buka dan dia berkata dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya mujizat Tuhan tidak pernah berubah. Dia buka pelan-pelan, dicabut bibirnya, dibuka sudah. Dia kaget karena kedirinya tetap belum jadi tempe. Dia sudah doa menaruhkan imannya. Dia percaya bahwa nama Yesus berkuasa untuk mengubah segala-galanya. Tapi sampai sekarang dia lihat kedirinya tetap menjadi tempe. Apa itu? Ada suara Roh Kudus dalam hati. Bawa daganganmu ke pasar. Bawa. Oh, dia waktu dengar suara Roh Kudus begitu, dia berpikir mungkin di tengah jalan waktu dia gendong rajanya, Tuhan utus malaikat untuk menjamah dirinya jadi tempe. Dia langsung angkat punaknya rajanya, digendong di tengah jalan dia nyanyi. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, kediri jadi tempe. Oh, bisa iman ceng. Nyanyi begitu sampai di pasar dia duduk di bagian orang jual tempe semua. Kalau pasar kan gitu kan, tempe jadi ibu itu punya langganan. Ini langganan tempeku, aku itu. Begitu sama. Lalu dia boleh berpikir, kalau Tuhan menyuruh saya angkat dagangan ini ke pasar, pasti Tuhan sudah lakukan mujizat. Amin. Ya duduk, ya saat teduh sembahyang, dia ambil satu. Kalau waktu dia ambil, dia doa, Tuhan terima kasih. Kalau engkau suruh aku pergi ke pasar angkat dagangan aku, pasti engkau sudah lakukan mujizat. Apa yang terjadi? Rupanya waktunya dari rumah itu dia sudah doa senangking, ya pasti terjadi mujizat, ya kan? Sekarang dia taat dan apa yang dia lakukan? Dia ambil satu, dia buka pelan-pelan bungkusannya. Ternyata bungkusannya tetap belum berubah, kedirinya terjadi tempe. Dipasang lagi suatu keguncangan. Lalu dia ngomong begini dalam dia untuk momen, Tuhan, itu udah tidak pikir apa? Tuhan bapak aku yang pasar. Soro-soro ngaku tak kilo. Kalau ternyata Tuhan tidak melakukan mujizat,
jadi tempe buat apa? Tapi firman Tuhan berkata, dengan duduk berdiam diri dengan tenang, di situ terletak kekuatanmu. Yang ngomong amin diberkati. Ya saudara, anak Tuhan kecewa karena dia minta doa sungguh-sungguh supaya kedelainya jadi tempe, kenyataannya tetap belum jadi tempe. Dan Tuhan ngomong suruh bawa ke pasar, ngapain? Dia nunggu waktu mujizat terjadi, tapi kenyataannya nggak terjadi mujizat. Sebelahnya lampu tempenya. Biasanya orang desa Pak ini kan di kebun-kebun mana? Aris. Nggak tahu di Jumat sini yang punya toko begitu kan? Saya lihat ada teman punya toko pakaian begitu payu, gue ya di kebun-kebun mana? Tapi nggak tahu ini bukan teman juga. Jadi dia dengar kok Aris. Tapi belum ada yang beli. Lalu secara manusia dia komplain dengan Tuhan, untuk apa? Kalau Tuhan suruh aku pada kemati ini ke pasar, kalau ternyata belum jadi tempe, karena aku ini tiap harinya profesinya penjual tempe. Tapi Tuhan berkata, duduk tenang. Kalau saudara dan saya duduk tenang, Tuhan yang bertindak. Tapi kalau saudara dan saya yang gupui, Tuhan tidak. Setengah 9 pagi itu pasar di desa itu sudah mulai sepi. Betul? Ya, makin siang dan makin sepi ya pasar. Dari pasar malam. Tuhan kita itu dahsyat, namanya siapa? Yesus. Ada seorang ibu masuk ke pasar itu, nggak tahu dia menit sana sini sana sini, persis ada di depannya dia. Lalu ibu anak Tuhan ditanya, ibu patus menopo. Ini bahasa Prancis sudah tahu kan? Ibu patus menopo. Ibu yang di depannya ini mama. Panjenengan kagungan tempe yang dari dados. Ibu yang di depannya ini cari tempe yang belum jadi. Saudara, kira-kira sudah sama tak sama ibu ini? Begitu terlihat sudah mendengar bahwa ibu ini cari tempe yang belum jadi, doamu kayak apa? Tuhan, ojo dadi, ini tetap beli serius, ojo dadi Tuhan, ojo dadi. Kira-kira begitu kan? Hah? Ojo aku. Dia lihat ibu itu dari ujung rambut sampai telapak kaki ini, jangan-jangan ini malaikat disuruh Tuhan bertempe kedelainya. Tapi ternyata dia seorang ibu manusia biasa. Lalu dia ngomong, nyun pangapunten ibu patus tempe kang derek dados kangge menapa? Ibu cari tempe yang belum jadi ini untuk apa? Ibu yang di depannya ngomong, ya kula pas wonten Jogja, kangen nedher tempe saking desa niki. Dados kula ajeng itu ya kula lan nek kula kepengin travel tempe sing sudah jadi, nanti berapa besok ini sudah busuk. Betul? Jadi dia tarik tempe. Nah, saudaraku, selama ini jarang ada orang yang cari tempe yang belum jadi. Amin. Lalu dia ngomong, Tuhan, jangan jadi halaman. Lalu dia ngomong, Bu, Pak
dia dulu. Dia ambil satu, dia pegang, aku, dia ngomong Tuhan, mencegah. Tidak ada pembeli serius, Tuhan berkati. Tuhan yang kita hatimu, tadi maksud jalur tadi sekarang begitu ada pembeli, minta supaya jadi. Amin. Begitu dia buka, ternyata kedelainya tetap terjadi. Lalu ibu dia tanya, ibu betah pinter, butuh berapa? Ibu ini ngomong, sampai tangan pinter sedoyo, ditutup raja mereka, dihitung ada 40 bungkus, diborong kabeh. Pulang ke tengah jalan dia nangis. Dia berkata, Tuhan, bagi aku memaksa ketika jadi tempe. Aku gak tahu rencanamu. Kalau Tuhan izinkan ternyata ketika kita jadi tempe, karena ada orang yang butuh kedelai yang belum jadi tempe, Tuhan. Dia nangis, Tuhan. Pernahkah sudah berpikir bahwa kadang-kadang jawaban doamu tidak sama dengan apa yang kau kehendaki, tapi itu rencana Tuhan yang terbaik buat saudara. Amin. Dia pulang sampai di rumah, saudara, meskipun dia jual tempe, tapi dia begitu sampai di rumah dia masuk kamar, dia hitung, saudara, pokoknya kilo, untuk kilo, ini perpuluhan. Aku tempe dia perpuluhan. Suruh dia perpuluhan orang. Orang yang setia dan firman Tuhan selalu akan melihat pembinaan Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Yaitu yang perpuluhan untuk tempe itu orang setia orang. Tapi Tuhan mau ketaatan. Betul? Pada waktu saya dengar kesaksian ini, saya dengar berapa banyak kita seringkali diuji waktu untuk menunggu mujizat pertolongan Tuhan ada waktu Tuhan. Seringkali tidak sama dengan waktu itu. Kita seringkali minta seperti pada saat kita sedang kita kan segera bisa. Kalau yang sakit itu akan segera sudah saat itu. Waktu-waktu nih dalam nama Tuhan bukan kok. Anak saudara dari penyakit batuk, saudara mungkin hari saat itu juga dia tak batuk, betul? Tapi kenyataannya waktu Tuhan berbeda. Amin. Tapi saya berkata kepada saudara, tidak ada doa anak Tuhan yang tidak pernah didengar oleh Tuhan. Amin. Kecuali dia adalah orang yang berdosa. Oleh sebab itu yang pertama, saudaraku, tantangan iman kita sebagai orang Kristen adalah waktu. Seperti yang Bapak berkata, berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak tetapi tidak Engkau dengar. Aku berseru tetapi tidak Engkau tolong. Berapa lama lagi? Ini menunjukkan sebuah waktu. Oleh sebab itu, saudara pulang dari tempat ini, jangan ada anak Tuhan yang ragu-ragu dengan jawaban doa saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lambat atau cepat, mujizat pasti terjadi. Jawaban doa pasti saudara dan saya alami. Amin. Yang kedua, kita baca ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan berteriak tetapi tidak kau dengar? Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Kenapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan
sehingga aku mengalami kelaliman, sehingga aniaya dan kekerasan Anda di depan mataku berbantah dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengembung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Tantangan yang kedua yang seringkali dihadapi oleh anak-anak Tuhan adalah fakta yang tidak sama dengan apa yang sudah dan saya harapkan. Aku berkata, aku berseru kepada penindasan, tetapi tidak kau tolong. Yang terjadi adalah aniaya demi aniaya, tekanan demi tekanan. Itu yang dilihat oleh Habakuk. Faktanya gak sama dengan apa yang dia minta sama Tuhan. Dia minta sama Tuhan supaya Israel dibebaskan dari penindasan musuh, Israel dibebaskan dari tekanan musuh. Tetapi faktanya penindasan dan aniaya setiap hari dilihat oleh Habakuk. Bagaimana orang Israel menderita, dianiaya, ditekan oleh musuh penjajah. Bagaimana dia melihat orang Israel menderita kelaparan, karena begitu dia memakan ternyata makanannya dirampas oleh musuhnya, oleh penjajahnya. Dan ini membuat penderitaan dari bangsa Israel, dan Habakuk melihat secara mata kepala sendiri. Dan itulah dia berkata, aku berseru penindasan tetapi tidak pernah tolong. Fakta bisa memulihkan iman saudara dan saya. Saudara minta diberkati, minta sukses, faktanya saudara masih dalam perjuangan. Faktanya saudara masih di dalam sebelah tekanan. Faktanya saudara masih ada di bawah, belum naik levelmu. Tetapi saya berkata kepada saudara, jangan putus asa. Amin. Saudara percaya bahwa doa saudara dan saya itu pasti dijawab oleh Tuhan. Amin. Jangan melihat faktanya hari ini. Saudara kita berkat hari itu faktanya saudara dan saya sedang dalam kekurangan. Saya sebagai anak Tuhan tercinta juga seperti kepada saudara. Saya kepala CKI Family Blessing di Surabaya. Saya seringkali mengalami proses kesulitan juga secara finansial. Saya juga berdoa, karena jujur saya ini punya kelemahan. Kalau saya pegang duit, di ATM saya ada duit, saya ini kepingin memberkati orang-orang. Adanya istri saya ngomong begini, maka dia bilang pakai duit itu, pakai duit Tuhan mesti pakai ngomong. Bila saya kepingin berkati loh, saya tidak bisa hidup lihat orang hidup susah saudara, karena saya sudah tua. Fakta telah minta sembuh nanti masuk sakit, telah minta diberkati nanti masuk dalam kesulitan. Pada waktu saudara dan saya seperti yang aku melihat fakta ini, iman saudara dan saya mulai besar. Tapi saya berkata kepada saudara pagi hari ini, Tuhan ingin iman saudara dan saya tidak melihat fakta, tapi tetap percaya ada mujizat di dalam Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Tuliskan sampai selama-lamanya bagi orang yang percaya. Amin. Dari Tuhan. Bapak di surga, kami sangat bersyukur
Pagi hari ini pilih kami yang kudus, yang lemah Tuhan kuatkan, yang goyah dan teguhkan iman percaya kami, supaya kami tetap percaya bahwa mujizat Tuhan itu tidak pernah berubah. Doa kami itu pasti didengar oleh Tuhan, dan pasti kami beroleh jawaban daripada Allah yang kami sembah, Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, berkati jemaat di tempat ini Tuhan. Pilih mereka yang saat-saat ini sedang dalam pergumulan. Berdoa akhirnya Tuhan tolong mereka, bangkitkan iman percaya mereka, kuatkan mereka, berpegang terus kepada janji-Mu Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka. Haleluya. Orang asyik dalam firman ini Tuhan menjadi jawaban bagi kami pagi hari ini. Sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah Tuhan Yesus yang selalu mendengar doa kami dan mengabulkan doa kami. Karena Engkau satu-satunya penolong dalam hidup kami. Ajarkan kami terus memandang Engkau, berharap kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu hanya di dalam Yesus datangnya pertolongan kami. Terima kasih Tuhan, teraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Pulang dari tempat ini tidak ada orang yang khawatir atau akan masa depan dan pergumulan hidupnya, karena kami tahu Allah Yesus kami Immanuel, Allah yang menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, segala kemuliaan, pujian, hormat, ucapan syukur kami hanya persembahkan kepada-Mu Bapa. Terpujilah nama Allah yang kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan katakan yang disampaikan pada pagi hari yang indah ini. Tuhan sedang mengetahui keadaan jemaat. Mungkin Bapak Ibu tidak pernah cerita
hidupmu sedang dalam tekanan yang cukup berat. Ada banyak masalah, kesulitan, persoalan yang mungkin engkau sedang bertanya dalam hati, sampai berapa lama aku harus menunggu? Pagi hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Apa yang saudara pikirkan? Setiap persoalan yang saudara hadapi seringkali membuat hati dan iman kita menjadi lemah. Dan saudara bertanya lagi dalam hidupmu, kenapa persoalan itu harus terjadi dalam hidup kamu? Pagi hari ini, Dia sedang berjalan mendekati setiap orang yang ada di tempat ini. Mungkin hatimu sedang galau menghadapi situasi dan keadaan yang sulit, dan saudara sudah berjuang dan berusaha untuk mencari jalan keluarnya. Bertahun-tahun saudara berdoa, belum ada tanda-tanda. Hari ini tanda itu ada dalam hidupmu. Hari ini jawaban itu ada di depan hidup saudara saat ini. Percayalah kepada Tuhan. Di saat engkau berdiam diri, di saat engkau tidak bisa memahami dan mengerti, di saat itulah kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu. Di saat engkau tidak mampu menyelesaikan seluruh tekanan hidupmu, di saat itulah kuatan Tuhan muncul dalam iman kamu. Dan Tuhan ingin mengenal sampai sejauh mana hubungan saudara dengan Tuhan. Seperti seorang penjual tempe, ditunggu, tetapi tempe itu belum juga jadi tempe, masih berupa kedelai. Tapi ketika Tuhan perintahkan untuk pergi ke pasar, dan ketika ibunya sampai di pasar, tempe juga belum terjadi. Mungkin itu sedang kau alami hari-hari ini. Tuhan tahu isi hati saudara. Setiap apa yang saudara tunggu seringkali mengecewakan. Apa yang saudara harapkan itu tidak pernah terjadi dalam hidupmu. Tetapi percaya, di luar akal pikiran sehat saudara, Tuhan sedang menyediakan berkat yang tidak pernah kamu lihat sebelumnya. Tuhan sedang sediakan jalan keluar yang mungkin secara manusia tidak mungkin terjadi. Percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Angkat tangan saudara, katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Bertahun-tahun aku menderita tekanan hidup. Dan seringkali aku bertanya, berapa lama lagi aku menunggu jawabanmu itu Tuhan? Tapi percayalah kepada Tuhan. Engkau yang mengangkat tangan dalam nama Tuhan Yesus, setiap persoalanmu sudah diselesaikan Tuhan. Ada jalan yang Tuhan berikan. Menurut manusia itu tidak mungkin, tapi Tuhan punya cara. Sekalipun tempe itu belum jadi, Tuhan irim orang yang mau membeli tempe yang belum jadi. Dan pada pagi hari ini, percayalah,
dari tempat ini. Semua persoalanmu sudah dijawab oleh Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sudah menyediakan apapun yang kamu butuhkan. Firman ini bukan sekedar hambanya yang berbicara, tapi Tuhan yang berbicara. Dan alami apapun yang terjadi, mujizat itu terjadi dalam hidup saudara. Jadi bukan sebagai seorang pendengar, tapi Bapak Ibu mengalami sebuah proses yang luar biasa. Dan berkat itu diterapkan ketika engkau yang berdiam diri di hadapan Tuhan. Disitulah letak kekuatan Tuhan. Terima kasih ya Kudus. Hamba berhenti berbicara, Roh Kudus berkarya dalam hidupnya, memberkati hambamu Bapak Pendeta Hendra Pranata, berkati pelayanannya, tambahkan jiwa datang kepada Tuhan, berikan hikmat akal budi, berkati rumah tangga keluarganya, anak, istri, cucu, menantu. Apapun yang dikerjakan, nama Tuhan ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami awaskan segala doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk di sana. Ini saya mau mempersembahkan sebuah lagu yang berjudul Lain Dulu dan Sekarang. Terima
saat ini Engkau telah memberikan kami berkat kerohanian buat kami semua. Dan saat ini Bapa, kami hendak memberikan sebagian berkat dari Engkau untuk pekerjaan Bapak di rumah ibadah di tempat ini. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya Engkau terima persembahan kami. Haleluya. Amin. Untuk pengumuman pertemuan ibadah dalam sepekan untuk hari Senin 22 Juli 2024, ibadah kaum wanita dimulai jam 17 atau jam 5 sore. Kemudian hari Selasa 23 Juli 2024, doa puasa dimulai jam 10 pagi. Kemudian hari Rabu 24 Juli 2024, ibadah tengah minggu dimulai jam 18 atau jam 6 sore. Adapun para pelayan untuk hari Rabu, BL-nya Bapak Andre, singlenya Feli, Bu Bob, dan Bu Licu. Untuk terima tamu Bapak Prayuko dan Bapak Bagus, Ibu Lydia Yona, Koleta, Bu Yoyo, dan Ibu Hendro. Kemudian Sabtu 27 Juli 2024, ibadah yuk dimulai jam 18 atau jam 6 sore. Kemudian hari Minggu 28 Juli 2024, ibadah raya dimulai jam 9 pagi. Dan setelah ibadah ini diharap Bapak Ibu jangan tergesa-gesa untuk pulang, karena kita ada pembentukan panitia 17 Agustus. Demikian pengumuman dan kami mengundang Bapak Ibu untuk kami berdiri. Kita akan nyatakan kebaikan Tuhan melalui ikrar kita. Kita siapkan kedua jempol kita. 2 all the time and all the time God is good. Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri ibadah pada pagi hari. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau Tuhan telah pimpin kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhir. Ibadah kami berjalan dengan baik, bahkan kami rasakan lawatan Allah terjadi, diawali dari pujian dan penyembahan, dan sampai firman Tuhan disampaikan. Bukan kebetulan kalau Tuhan kirim hamba-Nya untuk menyampaikan firman Tuhan. Seperti apa yang dialami Habakuk pada waktu itu. Seringkali kami juga bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi kami harus menunggu pertolongan Tuhan? Pagi hari ini Tuhan, kami melihat mujizat demi mujizat Tuhan lakukan. Setiap jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini, semuanya sudah ditolong Tuhan. Pemulihan demi pemulihan Tuhan lakukan. Bahkan kemenangan demi kemenangan Tuhan yang diberikan dalam kehidupan setiap orang. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, bahkan setiap persoalan saudara dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati dan melindungi. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah ke rumah saudara masing-masing dengan membawa berkat, damai sejahtera, masa depan yang penuh pengharapan mulai pagi ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang percaya katakan amin.